Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah wa binikmatillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, karena kalau sudah nikmat kita bisa bekerja, berbuat, beribadah dengan sempurna. Walaupun tidak sempurna, insyaallah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apapun amal ibadah kita, selain nanti Allah menyempurnakannya, tapi dengan syarat kita sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Sungguh-sungguh melakukan, berbuat, ikhlas semata-mata mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga kita mengucapkan selawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari alam yang tidak beriman menjadikan beriman. Maka Allah memperkenalkan dirinya melalui baginda Muhammad SAW. Kemudian Allah memberikan pengetahuan sehingga Nabi Muhammad itu makrifat, mengenal tentang Allah, mengenal tentang dirinya. Kemudian setelah itu baru bertauhid, menyampaikan kalimah la ilaha illallah kepada umat manusia. Nah, itu inti sebenarnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga beriman. Beriman kepada Allah, pada malaikat, yang beberapa poin itu. Kemudian terakhir baru datang syariat. Jadi inti dari makrifat, inti dari tauhid, inti dari iman itulah syariat itu. Maka itu yang kita kerjakan dalam sehari 5 waktu yang intinya. Kalau yang lain kan artinya setahun sekali, ya. Kemudian ada yang seumur hidup sekali. Nah, itu menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memutuskan antara kita sebagai sifatnya, antara sifat dengan zat yang bernama Allah Subhanahu. Tidak boleh putus kita. Sehingga ada zikir yang disebut dengan zikir yang berkekalan. Ingat terus dalam hati Allah, 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 Allah. Ataupun ingat Allah itu dalam pengawasan Allah. Walaupun tidak disebut di mulut, tidak dalam hati. Jadi ingat itu bukan menyebut. Ya, ingat itu adalah kita berada dalam sifat ketuhanan, ada dalam kesadaran. Seperti Nabi Adam ketika ditiupkan ruhnya, kemudian bangkit dia Allahu Akbar. Itu kesadaran. Kesadaran berketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang datang ini, kemudian keluarga kita, anak-anak kita, zuriat-zuriat kita, mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, yaitu jalan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu jalan ihdinas siratal mustaqim? Yaitu menjalankan apa yang diperintah, kemudian menjauhi apa yang dilarang, baik yang berupa kewajiban ataupun berupa sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ada dalam suatu hadis ini yang berkaitan dengan sebab-sebab meraih kecintaan Allah kepada seorang hamba. Jadi kita sebenarnya kan ingin dicintai oleh Allah. Maka doa itu hanya 2 sebenarnya intinya. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Hanya itu. Itu doanya para malaikat kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seperti ini itu didoakan kita dengan itu. Allahumma gfirlahu warhamu. Allahumma gfirlahu warhamu. Jadi jangan main-main nanti kita duduk seperti ini. Ya, karena subuh itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, turun kau ke bumi. Di mana tempat-tempat yang lagi berzikir, yang lagi ada jemaah pengajian, jemaah penuntut ilmu yang membaca Al-Quran. Nah, nanti setelah kafaratul majelis kita ada istighfar itu baru mereka berangkat. Maka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat kita ini adalah dilapor
oleh Allah. Jadi sholat subuh dan sholat asar. Nah, maka yang diutamakan sebenarnya itu sholat subuh dan asar. Nah, kemudian yang 2 sholat lagi, sholat subuh dan sholat isya, pembuka dan penutup. Nah, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah secara diam-diam. Nah, ini 3 poin hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau bertakwa ini setiap hari kita mendengar ada orang ceramah, pasti takwanya di depan dulu. Baik dia di dalam acara-acara yang artinya sunnah itu, kemudian di dalam acara-acara wajib seperti Jumat, khutbah nikah, pasti itu. Nah, kalau takwa ini beberapa tempat di beberapa ayat, pertama disebutkan di awal Al-Baqarah. Nah, di situ disebutkan alif lam mim. Nah, di situ kau sebutkan arti alif lam secara syariat, Allah yang maha mengetahui. Apakah tidak boleh diketahui? Boleh. Kalau tidak boleh ngapain ditulis ke situ? Nah, jadi kalau orang sehat kadang-kadang ini ribut. Ada seseorang yang diberi oleh Allah apa makna alif lam mim, hamim, shad, qaf, nun, ada semua artinya itu. Cuma harus mencari. Kepada siapa? Mencari kepada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah dititipkan. Itu amanah dari Allah sebenarnya. Maka ilmu-ilmu itu nggak boleh disampaikan di luar, karena dianggap itu tidak ada dasar. Tapi diberi ke dalam hati yang sudah terbuka hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alif lam mim itu bermakna Allah, Muhammad dan Adam satu. Yang kedua, Allah melalui Jibril menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi artinya. Nah, maka kalau ada satu buku disebutkan yang dikalang oleh Fahmi Pasha, dosen matematik Syarif Hidayatullah, luar biasa itu. Makna huruf-huruf yang huruf lah namanya, seperti nun, qaf, apa artinya. Itu dibuat dalam bentuk satu bangunan gitu. Bentuk bangunan keliling gitu. Apa? Itulah ternyata ilmu Allah itu amat luas. Jadi kalau Al-Quran itu tertulis 6.666 ayat bagi orang-orang tasawuf, bagi orang syariat 6.236. Nah, itu dijabarkan luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Nah, maka ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauliyah. Nah, yang tertulis itu jumlahnya terbatas, yang tidak tertulis tidak terbatas. Itulah disuruh oleh Allah SWT untuk mencari ilmu. Nah, kalau itu hanya sekedar petunjuk, sekedar bimbingan. Maka ketika disebut adalah ini Al-Quran, tidak ada ragu di dalamnya, petunjuk bagi manusia, bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa di situ? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kalau kita tidak beriman kepada yang gaib, maka kita tidak dikatakan bertakwa. Siapa yang gaib itu? Ya, alam kubur gaib, ruh kita gaib, tapi gaib ruh ini kan nyata kan? Apa nyatanya? Bisa berbicara. Jadi gaib itu tapi nyata. Allah juga demikian. Allah itu maha gaib tapi nyata. Kenapa? Ada kenyataannya pada alam semesta ini, termasuk yang hakikatnya pada alam shaghir. Kita ini alam yang kecil, tapi alam yang kecil semua ada di diri kita. Ada langit-langit di kita 7 lapis, ada 7 lapis bumi. Apa itu langit-langit pada diri manusia? Itulah nafsu, amarah, lawamah, multahamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah. Ada 7 itu. Itulah langit-langit pada kita. Nah, itulah yang makam dari pertama amarah itu kita melalui ibadah baik yang wajib sunat ini itu ditingkatkan makam kita. Jangan hanya di makam lawamah, amarah, multahamah, itu nafsu yang jelek. Tapi bagaimana kita selaku umat begini salat sampai di mutmainnah supaya terpanggil kita ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, jadi yang gaib-gaib itu yang tidak nampak oleh mata, tapi bisa dirasa. Apa dirasa? Tidak mungkin kita hidup kalau tidak ada ruh. Ruh itu kan gaib, seperti angin dia. Ya, kalau itu keluar badan kita jadi berat. Maka ruh itu yang menyiapkan kita ringan. Nah, kemudian yang kedua,
setelah beriman mendirikan bukan mengerjakan, ya, bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, ini seperti anak kita udah bisa mengerjakan sholat. Cina yang bukan Islam udah bisa dia asal dia lihat. Nah, tapi ini menegakkan, mendirikan. Berarti di situ masuk di dalamnya ada syarat-syarat. Nah, ada syarat-syarat, ya, baik secara fikih ataupun secara ma'rifat. Nah, kalau secara fikih ada yang didahulukan, mana yang sunatnya, mana yang menyebabkan batal, itu namanya fikih dalam syariat. Di dalam hakikat bukan itu. Siapa yang mengerjakan sholat, siapa yang mendirikan sholat, kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru di situ memberikan sebagian rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, kemudian di surah Ali Imran ayat 133, 134, 135, nah kan situ disebutkan bahwa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang luas surganya seluas langit, disiapkan. Nah, dipersiapkan itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ ada beberapa poin. Di antaranya, siapa orang yang bertakwa di situ? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara, yaitu memberikan harta yang disenangi, yang disayanginya ketika dalam keadaan sulit dan ketika dalam keadaan mudah. Apa sulit ini? Dia kurang, untuk dirinya juga belum cukup, untuk keluarga belum cukup, tapi dia tetap memberi. Itu di surah Ali Imran itu 133, 134, 135. Itu di situ ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, dengan demikian paling mudah kita memberikan. Ya, apalagi kita tidak diberikan harus sekian-sekian, tidak seperti zakat. Kalau zakat ditentukan nisabnya. Kalau sudah sampai dengan 84 gram emas atau 94, ada perbedaan ulama di situ. Nah, sekarang emas sudah naik, berarti kita yang pensiun-pensiun tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Tapi yang dikeluarkan apa? Alladzina yunfiku. Berarti menunjukkan bahwa mengeluarkan sebagian harta yang cintai, bahwa di dalam harta ada hak orang lain. Nah, jadi 1.000 tiap hari, 1.000 tiap hari, badi menjadi 30.000 sebulan. Setahun kita kali 10, 360 ribu. Itu setahun. Kalau hidup kita 10 tahun lagi, berapa juta? Tidak terasa kan? Karena di Allah itu, di hadapan Allah, bukan banyaknya. Pertama istiqomah. Istiqomah bersedekah. Jadi nilai istiqomahnya. Yang kedua ada rutinitasnya, kontinuitas, ada keberlanjutan. Jadi kita siapkan dari rumah, walaupun hanya 100. Walaupun 100. Karena itu adalah pembuka pintu rezeki subuh itu. Nah, kemudian apa lagi? Wal afi aninnas, memaafkan manusia sebelum orang itu meminta maaf. Inilah berat. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang memberi maaf itu lebih utama dari yang meminta maaf. Sebelum orang yang bersalah itu meminta maaf. Nah, maka ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dikatakan itu isi surga ketika sedang pengajian. Itu pemuda isi surga. Itu pemuda 3 hari disebutkan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar sahabatnya cemburu kan? Kenapa? Sudah menjadi mertua, sudah jadi sahabat, dikenal asdekin lagi kan? Tapi tidak disebut itu isi surga. Hanya pemuda tadi. Nah, maka dari sahabat itu terus setelah 3 hari mendatangi rumah sahabat yang lainnya tadi, yang pemuda. Apa amalanmu? Ketika malam tertidur, nggak ada tahajud, nggak ada zikir, biasa aja. Nah, akhirnya setelah beberapa hari tidur sebutkan, wahai sahabat Rasulullah, aku tidak ada amalku, biasa-biasa. Karena aku orang biasa katanya. Jadi kenapa engkau disebut? Nah, ada satu katanya. Setiap mau tidur setelah baca doa-doa, saya ucapkan, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah memaafkan orang yang telah menyakiti hatiku hari ini. Setiap malam, orang yang membenci aku telah kumaafkan, ya Allah.
Maka itulah kalimatnya. Mampukah kita? Itu kan kalimat yang sangat ringan, tapi sangat berat. Kenapa? Karena berjuang itu di dalam itu antara yang baik dengan tidak baik, antara takwa wa fujuraha, antara kebaikan dan kejahatan itu terus berperang. Nah, ketakwaan itu dibimbing oleh malaikat, yang jahat tadi oleh iblis. Setiap detik. Maka kita kadang ada katanya, hati dibolak-balik. Qalbun itu hati bolak-balik. Ya muqallib, ya hal yang membolak-balikan hati. Kadang kita baik, kadang kita tidak baik. Kadang kita sayang sama orang, kadang kita benci. Inilah dia yang harus kita kokohkan dengan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Jadi tetapkan, kokohkan dalam agama Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dulu kita sampaikan, nanti insyaallah kita sambung hadis ini di Jumat yang akan datang. Apa saja isi makna dari satu hadis yang pendek ini, tapi sangat bermakna bagi kita ketika kita memahami dan merenungkannya. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan